Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konstitusi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Krisnawati Situang sebagai moderator, yang kedua Torkis Panghiduan sebagai pemateri, dan yang terakhir Mutiara Giovanni Pasaribu sebagai pemateri, dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin Rumi SPD MHUM. Adapun materi yang ingin kami bahas ada tentang konstitusi. Yang pertama adalah pengertian konstitusi dengan sejarah konstitusi, yang kedua perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia, yang ketiga adalah tujuan pembentukan konstitusi, dan yang keempat adalah isi undang-undang dasar diikuti dengan kesimpulan. Baik, materi yang pertama adalah pengertian dan sejarah konstitusi. Cara etimologi kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis. Constituer sama dengan membentuk atau pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Bahasa Belanda, konstitusi adalah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Di Jerman, kata konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang artinya adalah undang-undang dasar. Grund artinya dasar, Gesetz artinya undang-undang. Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk unsur mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah sejarah konstitusi. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Jundityo Sakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut atau BPUPKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenohheika pada 29 April 1945 di Malian 2001. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga adalah memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang keempat adalah pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Yang kelima adalah dengan terpilihnya Presiden dan Wakil atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara. Sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada, yaitu yang pertama adalah rakyat, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke, yang terdiri dari 13.500 buah pulau yang besar dan kecil. Yang ketiga adalah kedaulatan, yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah pemerintah, yaitu sejak terpilihnya Presiden dan wakilnya sebagai pucuk pemimpin pemerintah negara Indonesia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mutiara Giovanni Pasaribu. Kepada Mutiara Giovanni Pasaribu saya persilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. Kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 bahkan telah dinyatakan oleh Soekarno pada rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada sidang tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu A. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, B. Sepakat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial dalam pengertian sekaligus penyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. D. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Dan E. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan Konstitusi 1. Perubahan pertama UUD 1945 disahkan dalam sidang umum MPR RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar. Perubahan Konstitusi 2. MPR RI sekali lagi menetapkan perubahan kedua, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah perubahan kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu bab 6 tentang pemerintah daerah, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, bab 9A tentang wilayah negara, bab 10 tentang warga negara dan penduduk, bab 10A tentang hak asasi manusia, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, dan bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jika ke-27 pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali. Perubahan Konstitusi 3. Agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 9 November 2001. Bab-bab Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah perubahan ketiga ini adalah bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 tentang Kementerian Negara, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Daerah, bab 7B tentang pemilihan umum, dan bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya, dapat dikatakan naskah perubahan ketiga ini memang paling luas cakupan materinya. Tapi di samping itu, substansi yang diaturnya juga sebagian besar sangat mendasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Tor. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan saya atau kedua rekan saya yang telah membahas tentang pengertian konstitusi serta perubahan konstitusi pertama, kedua, serta ketiga. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan konstitusi keempat. Apa saja perubahan atau pengesahan yang terjadi pada konstitusi keempat, di mana perubahan konstitusi keempat disahkan atau ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, di mana naskah perubahan keempat atau konstitusi keempat sangat banyak, mulai dari diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga ada beberapa perubahan pada perundang-undangan serta pasal-pasal yang terdapat pada perundang-undangan. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas tentang konstitusi, justru kita harus mengetahui tujuan. Apa sih tujuan dari pembuatan atau pembentukan konstitusi ini? Di mana seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara demokrasi konstitusional,
di mana di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi tersebut harus berdasarkan perundang-undangan, di mana undang-undang berfungsi atau khas atau identik dari undang-undang mampu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuatan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan hal tersebut, diharapkan hak-hak warga negara Indonesia atau masyarakat terlindung. Baik, dari pernyataan saya tadi dapat kita kesimpulan bahwa tujuan pembentukan konstitusi ini yaitu untuk bahwa kekuasaan atau penyelenggara kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat, baik itu masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu. Intinya tidak membeda-bedakan dan tidak dapat dibeda-bedakan, makanya dibuat pembentukan konstitusi tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang isi Undang-Undang Dasar seperti yang biasa kita pelajari di sekolah SMP, SMA, bahkan di perkuliahan kita belajar tentang Undang-Undang Dasar, di mana banyak dari kita belum tahu apa sih isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi di Undang-Undang Dasar itu berisi tentang beberapa hal. Yang pertama, organisasi negara, di mana organisasi negara dibuat diisi undang-undang karena organisasi negara itu adalah sebuah yang mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelenggaraan masalah yang timbul di antara lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu berisikan tentang hak-hak asasi manusia, baik itu anak-anak serta orang dewasa. Selanjutnya prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, dan ada juga memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar seperti tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang direktur atau kembalinya pemerintah kerajaan yang kejam. Dan yang terakhir yaitu sering pula di Undang-Undang Dasar tersebut memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara, khususnya negara Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian atau bagian-bagian yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Tidak dipungkiri, karena kita sudah mendengarkan undang-undang mulai dari kita SD, SMP, SMA, serta kuliah pada atau setiap hari Seninnya. Di mana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki pokok pikiran, mulai dari pokok pikiran yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat, di mana pada pokok pikiran pertama itu yang berhubungan dengan Pancasila, di mana berisikan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada berisikan tentang negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya pada kutipan ini dapat diartikan merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia hak dan kewajiban sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kutipan tersebut terdapat pada pokok pikiran kedua. Selanjutnya yaitu pada pokok pikiran ketiga berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan perwakilan. Selanjutnya yang terakhir, pokok pikiran keempat berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana merupakan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur kepada masyarakatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang kami buat dalam hasil presentasi kami yaitu berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam arti sempit yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis atau undang-undang. Yang pertama adalah konstitusi dalam arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Yang kedua adalah terbentuknya konstitusi itu berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Akan tetapi, janji hanyalah janji, dan penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin menguasai negara Indonesia.
Yang ketiga adalah dengan adanya pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia, masyarakat Indonesia terasa lebih terlindungi. Dengan hal itulah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.